Insya Allah sedikit demi sedikit akan diperbaiki sholatnya. Akhlaknya yang tidak bagus akan diperbaiki. Yang biasa berkata kasar, tidak merendah itu akan diperbaiki. Itu tanda salah satu kuatnya makhluk. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum, selamat bergabung dengan kami dalam perjalanan umroh yang tak terlupakan bersama PT Hanan Nusantara. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Nento. Gimana Bu rasanya mau umroh Bu? Senang banget, terharu bisa umroh. Semoga saudara-saudaraku segera bisa umroh ke Baitullah bersama Hanan Nusantara. Setelah persiapan yang matang, kami akan terbang menuju Malaysia sebagai persinggahan sebelum melanjutkan perjalanan ke Jeddah. Perjalanan panjang kami akan dimulai sekarang menuju Bandara Internasional Jeddah dengan waktu tempuh sekitar 8 jam 40 menit. Perjalanan panjang kami menuju Jeddah menjadi lebih menyenangkan dengan adanya 2 kali hidangan yang lezat di pesawat yang memanjakan lidah kami dengan rasa yang enak. Kita saling mendoakan semoga semuanya kita oleh Allah diberikan kesehatan. Semoga Allah berikan kemudahan dalam rangka melaksanakan ibadah di 2 kota suci. Setelah tiba di Jeddah, kami langsung mengambil miqat di bandara dan melanjutkan perjalanan ke kota Makkah untuk mempersiapkan diri melakukan umroh yang pertama dan meraih berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan umroh kami adalah untuk membersihkan jiwa dan hati dari dosa-dosa, memperkuat spiritualitas, memperdalam pengetahuan agama, memperkuat ukhuwah Islamiyah, memperkuat iman dan takwa, dan meraih keberkahan serta ridhanya di tanah suci Makkah dan Madinah, serta memperoleh keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan di dunia dan akhirat. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Sai, kami mengajak para jamaah untuk mengabadikan momen berharga di depan Ka'bah dan melakukan doa setelah bertawaf, memohon berkah dan ridhanya. Setelah kita menyelesaikan tawaf di sekitar Ka'bah, kita diwajibkan untuk melakukan sa'i, yaitu berlari-lari kecil atau berjalan cepat antara Bukit Syafa dan Bukit Marwah. Sa'i juga memiliki kegunaan fisik, yaitu untuk memperkuat kesehatan dan kebugaran tubuh, serta untuk memperkuat mental dan ketabahan kita dalam menghadapi tantangan hidup. Setelah sa'i, kita melakukan tahalul, yaitu mencukur rambut atau memotongnya, sebagai simbol penyempurnaan ibadah umroh. Tahalul memiliki kegunaan spiritual yang mendalam, seperti memperkuat iman, memperdalam ketakwaan, dan memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan tahalul, kita juga dapat membebaskan diri dari larangan-larangan ihram dan kembali ke kehidupan normal.
Setelah seharian melaksanakan ibadah umroh, kami kembali ke Hotel Ayana, sebuah hotel yang memanjakan kami dengan fasilitas bintang 5 yang mewah, megah, dan nyaman untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelayanan Hana Nusantara hari ini, pelayanannya bagus, hotelnya bagus, makannya enak. Ini mau berangkat city tour, hotelnya kayak kelas bintang 5. Mudah-mudahan terus berlanjut seperti ini. Insya Allah Hana Nusantara jaya. Assalamualaikum, Mat. Luar biasa, Hanan Group di Vistar Travel yang luar biasa. Alhamdulillah saya selama perjalanan umroh ini, Masya Allah, dari berangkat sampai dengan saat ini kegiatan, makan terus. Supaya apa? Sehat, kuat. Ya, hotelnya Masya Allah nyaman sekali. Staf-stafnya ramah. Ya, dari travelnya juga Masya Allah ramah, membantu sekali. Ya, jadi ayo kapan Ummahat pada umroh semua? Yuk kita umroh. Insya Allah bareng-bareng. Insya Allah mabruroh. Assalamualaikum. Setelah menyelesaikan umroh yang pertama, para jamaah diberikan waktu bebas untuk memilih sendiri kegiatan ibadah yang ingin mereka lakukan. Beberapa dari mereka memilih untuk kembali ke Masjidil Haram dan melakukan ibadah wajib maupun sunnah. Sementara yang lain memilih untuk beristirahat dan mempersiapkan diri untuk ibadah esok hari. Bagi para jamaah yang ingin kembali ke Masjidil Haram, pihak hotel telah menyediakan bus yang beroperasi 24 jam, sehingga jamaah dapat pergi ke Masjidil Haram kapan saja. Bus ini akan terus beroperasi, dengan bus yang baru menggantikan bus yang sebelumnya, sehingga jamaah tidak perlu khawatir tentang transportasi. Dengan bus Sakap Nusantara, para jamaah akan diturunkan di Clock Tower yang merupakan lokasi strategis untuk menuju ke pelataran Ka'bah. Terima kasih, Pak. Jika para jamaah ingin kembali ke hotel, mereka dapat naik bus di tempat yang sama, yaitu di dekat WC 3. Bus tersebut akan membawa mereka ke Kudai Stasiun, kemudian mereka dapat naik bus Sakap Nusantara untuk kembali ke hotel dengan mudah dan nyaman. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Semoga kami semua tahun depan bisa datang lagi, amin. Nanya oke, apalagi ini mutawifnya sama kepala rombongannya Pak Rinaldi ini bantu sekali. Itu aja. Sementara gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Mursono, jamaah dari Pasuruan. Saya sangat bangga bersama ikut umroh bersama travel Hanan Nusantara karena pelayanannya itu sangat baik sekali dan juga selalu dikawal untuk menuju pekerjaan-pekerjaan yang ada di Baitullah. Untuk TL-nya sangat bagus sekali karena dia sangat membimbing kepada jamaah-jamaah, khususnya saya yang ada di Pasuruan. Di bawah cahaya rembulan, sebagian jamaah berjalan menuju Masjidil Haram untuk melakukan sholat taubat dan tahajud. Mereka ingin memperbanyak amal dan ibadah, serta memperoleh keberkahan dan ridhonya selagi berada di tanah suci. Hari ini, kami melakukan umroh yang kedua dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Terdekat yaitu Masjid Aisyah, yang kedua Jamanah, yang ketiga Abu Dhabi.
Di Masjid Tan'im, jamaah melakukan miqat dan solat sunnah sebelum ihram, serta melakukan niat umroh. Dengan melakukan umroh ini, jamaah juga diberikan kesempatan untuk membadalkan umroh untuk orang yang sudah meninggal atau melakukan umroh lagi untuk diri sendiri sebagai bentuk pengabdian dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umroh membatalkan kakek saya. Saya umroh membatalkan ibu saya, Hana Nusantara. Oke. Oke, sip, mantap. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata. Meskipun cuaca hari ini lumayan panas, semangat para jamaah untuk bertawaf tidak menurun. Mereka tetap bersemangat dan berjalan dengan penuh kesadaran, melakukan tawaf dengan khusyuk dan tawadhu. Sesungguhnya orang-orang yang diundang Allah untuk mengunjungi Baitullah adalah orang-orang yang terpanggil untuk berhaji atau berumroh. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa orang yang berhaji, berumroh dan berperang di jalan Allah adalah tamu-tamu Allah. Hari ini, kami melakukan City Tour Makkah melewati Jabal Shur, sebuah tempat yang memiliki sejarah dan makna yang sangat penting dalam Islam. Kami sempat singgah sejenak untuk berfoto dan menikmati keindahan alam di sekitar Jabal Shur. Tujuan selanjutnya dalam City Tour kami adalah Arafah, sebuah tempat yang sangat sakral dan penting dalam ibadah haji. Arafah adalah tempat di mana jutaan umat muslim dari seluruh dunia berkumpul untuk melakukan wukuf, salah satu ritual haji yang paling penting. Arafah adalah dataran di luar kota Makkah, Arab Saudi. Tempat ini sangat penting dalam Islam karena terkait dengan peristiwa wukuf dan khutbah terakhir Nabi Muhammad SAW. Travel Hana Nusantara ada di Jabal Rahmah. Selanjutnya dari Arafah ke Jabal Rahmah ini teman-teman Hanan Nusantara lagi tur ke Jabal Rahmah. Mudah-mudahan Hanan Nusantara berkah. Mudah-mudahan bisa tambah sukses. Mudah-mudahan bisa terus jaya Hanan Nusantara. Pada saat kami berkunjung ke Arafah, Jabal Rahmah yang merupakan salah satu tempat yang paling penting di Arafah sedang ditutup. Kami berharap dapat mengunjunginya suatu hari nanti. Siapa kita? Siapa kita? Di mana kita? Di mana kita? Hanan Nusantara. Takbir! 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Meskipun bukan musim haji, Arafah tetap ramai dikunjungi oleh jamaah umroh dari seluruh dunia. Arafah menjadi tempat pertemuan bagi umat Islam dari seluruh dunia. Kami pun berkesempatan untuk berinteraksi dengan jamaah dari Turki, Iran, Mesir, dan negara-negara lainnya. Arafah tidak hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi tempat yang menguntungkan bagi pedagang untuk berjualan oleh-oleh dan makanan. Suasana Arafah menjadi semakin meriah dengan kehadiran pedagang yang berjualan di sekitar area. Setelah dari Arafah, kita langsung mengambil miqat untuk melakukan umroh yang ketiga dan melanjutkan sholat sunnah umroh, serta niat di Masjid Ji'ronah. Itu di sebelah kiri kecil kayak atau ketiga. Kalau mundur berarti Ketinggalan. ya. Allah. Walhamdulillah. Wali walidayya. Warhamhuma. Setelah menyelesaikan umroh yang terakhir, kami kembali ke hotel untuk memulihkan tenaga sebelum melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci. Assalamualaikum. Saya Ibu Wida, jamaah dari Hanan Tour Travel. Makanannya enak-enak, cocok sesuai dengan lidah Jawa. Saya bersama suami, bersama anak. Terima kasih Hanan Tour. Halo peserta Hanan Nusantara. Saya di sini akan memperkenalkan Hanan Nusantara Travel untuk jasa umroh maupun jasa haji. Ini akan saya share mengenai makanan. Makanan coba lihat di sana, Mas. Di sana semua makan, semuanya makan. Nah, di sini semuanya makan. Ya, di sini semuanya makan, semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hebat ini ya, semuanya makan dan lahapnya. Tidak ada kata menyesal kalau penjenengan semuanya ikut Hanan Travel. Saya kira itu makanannya hebat dan jadwalnya juga bagus untuk kita semua. Penjenengan bisa melihat sendiri bagaimana suasana ruang makannya. Ya, ini. Nah, ini juga ini dapur bersihnya. Ini dapur bersihnya. Ini dapur bersihnya, mas-mas ini, sing ganteng-ganteng ini juga melayani dengan ikhlas. Alhamdulillah Hanan Nusantara
menyediakan makan yang enak, nikmat, semua bisa habis. Saatnya tiba, para jamaah kini melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan sebelum meninggalkan tanah suci Mekah. Tawaf wada gunanya untuk menutup rangkaian ibadah. Tawaf wada dilakukan sebagai penutup rangkaian ibadah haji atau umroh. Dengan air mata, jamaah menutup ibadah haji dan umroh dengan tawaf wada. Tangisan haru dan rasa syukur menyelimuti, meninggalkan tanah suci dengan hati berat namun bahagia. Kenangan manis dan rasa syukur mendalam terukir di hati para jamaah, menjadi bekal untuk dunia dan akhirat dengan hati yang baru. Fisik terkuras, tapi ridho Allah yang dicari. Lelah dan capek tidak menjadi halangan, karena kebahagiaan spiritual yang dirasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini terakhir kita di Masjidil Haram. Barusan sudah selesai tawaf wada, kemudian sholat subuh. Di sini kita kumpul untuk dokumentasi, ya. Sebentar lagi kita akan meninggalkan Masjidil Haram sama-sama, dan alhamdulillah semua rangkaian acara sudah terlaksana dengan sangat baik, ya. Bersama-sama kita melakukan semua rangkaian umroh. Semoga kita menjadi umroh yang mabrur karena semua bersama-sama, ya, gitu. Sekarang sudah selesai melaksanakan ibadah tawaf wada. Alhamdulillah rangkaian ibadah umrohnya sudah selesai, dan insya Allah pada siang hari ini jemaah Hanan sebanyak 100 pack akan menuju ke kota Madinah, dan alhamdulillah perjalanan ibadah umrohnya semuanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah jemaah dapat umroh 3 kali sama umroh mandirinya, dan alhamdulillah semua jemaah diberi kesehatan, kelancaran dalam rangka melaksanakan ibadah umrohnya. Semoga ibadah umroh jemaah yang telah dikerjakan Allah berikan umroh yang mabruran, wa damban maghfuran, wa sa'yan maghfuran, wa amalan salihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Perjalanan kami berlanjut ke kota Madinah, kota yang menjadi tujuan ziarah umat Islam dari seluruh dunia. Kota Madinah adalah salah satu kota suci dalam agama Islam. Kota Madinah yaitu tempat peristirahatan terakhir Nabi Muhammad SAW, menjadi pusat pemerintahan Islam setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Terdapat Masjid Nabawi, salah satu masjid terbesar dan tersuci di dunia, memiliki sejarah yang kaya dan menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Kami menuju kota Madinah bertujuan untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata ikonik dan islami lainnya, serta juga menambah kegiatan beribadah lanjut setelah beribadah di Masjidil Haram. Ajmain amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, Bapak serta Ibu yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan berada di dalam. Sore ini, kita menikmati waktu santai di sekitar Masjid Nabawi, melihat-lihat keindahan sekitar dan merasakan udara yang sejuk. Kami melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi Masjid Al-Ghamamah yang terletak di samping Masjid Nabawi. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi salah satu destinasi ziarah yang penting.
Nama Al-Ghamamah berasal dari kata Arab gamam, yang berarti awan. Nama ini diberikan karena pada saat pembangunan masjid, awan tebal menaungi area tersebut, sehingga memberikan keteduhan bagi pekerja yang membangun masjid. Masjid Al-Ghamamah terletak di samping Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Masjid ini dibangun pada tahun 630 Masehi, pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Setelah mengunjungi Masjid Al-Ghamamah, kami melanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi, salah satu masjid tersuci di dunia. Suasana di sekitar masjid sangat ramai karena banyaknya jamaah dari seluruh dunia yang ingin mengunjungi dan memberikan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semua orang berharap bisa mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi makam Rasulullah dan memberikan salam sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Lokasi hotel yang strategis. Di sekitaran Masjid Nabawi memang terdapat berbagai fasilitas, termasuk pusat perbelanjaan, restoran, dan hotel. Dengan menginap di Hotel Kayan Internasional, yang hanya berjarak sekitar 100 meter dari Masjid Nabawi, Anda dapat dengan mudah mengunjungi masjid tersebut kapan saja. Lokasi yang sangat nyaman dan dekat dengan fasilitas-fasilitas penting. Like this? Yeah. It's for YouTube, my YouTube channel. Yeah. Pada kesempatan kali ini kami kembali melakukan City Tour Madinah yang dipandu oleh muthawif yang sudah berpengalaman di bidangnya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan kesehatan melaksanakan ibadah umrah Naduga. Kita kini berada di Masjid Quba, salah satu masjid tertua dan paling suci di Madinah. Masjid ini memiliki sejarah yang kaya dan menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Masjid Quba dibangun pada tahun 622 Masehi pada masa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Masjid ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Sesampai di Masjid Quba, kita melaksanakan solat sunnah tahiyatul masjid dan solat sunnah mutlak. Sholat di Masjid Quba memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu setara dengan pahala 1 kali melaksanakan ibadah umroh. Dengan melaksanakan sholat di Masjid Quba, kita berharap dapat memperoleh pahala yang besar dan merasakan keberkahan dan ketenangan. Kebun kurma. Setelah berkunjung ke Masjid Quba, kami mampir di kebun kurma untuk membeli oleh-oleh kurma. Kebun ini sangat populer di kalangan wisatawan karena menawarkan kurma segar dan berkualitas. Destinasi selanjutnya adalah Jabal Uhud, sebuah bukit yang memiliki sejarah penting dalam Islam. Jabal Uhud adalah lokasi pertempuran Uhud, sebuah perang yang terjadi pada tahun 625 Masehi antara pasukan muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan pasukan Quraisy. Pertempuran ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam
karena menunjukkan kesabaran dan keteguhan iman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ujung sana. Mereka datang, terus pasukan Rasulullah yang 50 ada di bukit sana itu orang yang naik. Pasukan pemanah ada di sana. Sementara pasukan Rasulullah mereka sudah menunggu di tempat ini. Ketika mereka datang, langsung dipanah dari atas. Terjadinya peperangan di sekitaran sini, Bapak Ibu. Dipanah dari atas, banyak berguguran orang-orang kafir Quraisy. Kemudian setelah tinggal sedikit, seperti yang saya sampaikan tadi, Khalid bin Walid mengeluarkan strateginya, yaitu para tentaranya diajak pergi semata-mata ingin mengelabuhi tentara umat Islam. Kegiatan setelah City Tour selanjutnya adalah mengunjungi Raudah, sebuah tempat yang sangat istimewa di Masjid Nabawi. Setiap jamaah telah terdaftar untuk mendapatkan tasrih khusus agar bisa memasuki Raudah. Oh, belok kanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadwal kunjungan Raudah untuk jemaah pria terbagi atas 2 sesi. Pertama, mulai pukul 2 sampai sholat subuh. Kedua, mulai pukul 11.30 sampai sholat Isya jadwal kunjungan Raudah untuk jemaah wanita. Raudah adalah sebuah area suci di dalam Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi. Raudah berarti taman atau kebun dalam bahasa Arab, dan dalam konteks ini, Raudah sering disebut sebagai taman surga. Raudah memang dianggap sebagai salah satu tempat mustajab, tempat yang diyakini dapat membuat doa terkabul untuk berdoa. Hal ini didasarkan pada beberapa dalil sabda Nabi Muhammad SAW, Raudah adalah taman dari taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari. Sesampainya di Raudah, kita melakukan sholat 2 rakaat yaitu sholat sunnah mutlak. Setelah itu, kita berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pengampunan dosa dan perlindungan dari siksa neraka. Mana Pak? Rasanya masuk Raudah Pak. Alhamdulillah Pak ya, sukses kita. Cepat kesini lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kanan juga. Demikianlah video dokumenter umroh kali ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lebih lengkap seperti destinasi City Tour lainnya, silakan follow sosial media kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika Anda suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Dengan PT Hanan Nusantara dan Tabung Haji Umroh, semua bisa ke Baitullah.